Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Summa yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan webinar Depak yang ke-70 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG, selaku Kasubit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kemenak Republik Indonesia. Yang saya hormati turut hadir bersama kita Bapak Heru Susanto selaku Kasubtim Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Islam Kemenak RI. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada kegiatan hari ini, Ibu Duria SAG MSI selaku Aktor Resolusi Konflik Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati seluruh tim Depak yang selalu berperan aktif baik di balik layar maupun secara nyata dalam mensukseskan kegiatan Depak yang sudah sampai ke 70 ini. Kemudian yang saya hormati seluruh ARK se-Indonesia yang hadir pada kegiatan malam hari ini, serta yang saya hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kamelia Sambas, saya dari ARK Sumatera Utara, yang pada kesempatan malam hari ini bertindak sebagai moderator. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, pada webinar kali ini kita akan mengangkat tema tentang integrasi ekoteologi dalam resolusi konflik sebagai upaya mitigasi kerentanan sosial di pesisir Demak. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana isu lingkungan dan sosial saling berkaitan erat serta membutuhkan pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama mendengarkan kata sambutan sekaligus arahan dan bimbingan dari Bapak Kasubit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kemenak RI kepada Bapak Haji Slamet Riyadi MAG. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ba'du. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kawan-kawan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur serta Amin. jembar rezeki ya, kalau orang Sunda itu ya. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu 22 April 2026 kita bisa melaksanakan diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang ke-70. Alhamdulillah ini berkat dukungan Fatma dan kawan-kawan ini sehingga kita masih konsisten melaksanakan diskusi ini. Indis ekonomi gitu ya, mudah-mudahan ya kita terus bisa menjalankannya dan ini bisa memberikan manfaat yang baik, yang besar bagi kita semua, baik para penyuluh, para penghulu maupun ASN secara umum, yang juga yang paling utama itu dalam masyarakat. Sebab ya semua ya kita eksistensi ASN ya sebenarnya kan untuk memajukan masyarakat, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi ya kalau misalnya keberadaan kita itu tidak memberi manfaat bagi masyarakat, bagi warga, bagi manusia yang lain,
ya berarti kita sudah mengkhianati eksistensi keberadaan kita sendiri gitu. Nah, pada malam ini alhamdulillah ada Ibu Duriah. Iya, Ibu Pak. Duriah eh RK jadi Solo, berarti Pak. Solo ya. Ya, Solo, Pak. Gitu. Em, Duriah ini berarti kan keluarga ya, keluarga kita semua ini. Jadi Iya. Ibu Duriah di Solo. Ya, Solo itu kemarin itu ada ada banjir yang warna merah itu kan. banjir daerah. Banjir. Ada banjir merah itu di beberapa daerah di Solo itu ada banjir merah. Banjir merah itu Maksudnya. airnya itu benar-benar merah, merah banget gitu ya. Hmm. Itu Ini menurut sebagian warga itu karena pencemaran dari lingkungan. industri tekstil ya, Iya, industri tekstil. tekstil di Iya. atasnya gitu. Dan ini kan memang menjadi permasalahan permasalahan penting ya, permasalahan penting di di berbagai daerah, tidak hanya di Solo. Dia di Jakarta, kemudian di Bekasi, di tempat-tempat lainnya itu eh, banyak terjadi seperti itu gitu ya. Apa yang di satu sisi industri berkembang, ketika industri berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi sebagian warga masyarakat, tapi di sisi lain kemudian karena adanya perlakuan dalam misalnya pemanfaatan atau pengolahan limbahnya nggak benar, kemudian itu berpengaruh besar terhadap lingkungan dan masyarakat juga gitu. Di beberapa daerah itu air sungai sudah sangat berbahaya gitu. Di beberapa daerah itu ada himbauan untuk tidak memanfaat atau menggunakan air sungai. Em, iya, persoalan yang sama juga banyak terjadi ya, banyak terjadi ketika ada upaya untuk eksploitasi alam kemudian berdampak pada lingkungan. Ya, saat ini misalnya sedang ngetren, sedang ya banyak generasi Gen Z yang nonton film itu ya, film film apa itu Fatma yang babi itu, aku lupa kata depannya itu, Ayo. Pasar Babi kalau nggak salah ya. Itu yang dibikin sama dan di Laksono dan kawan-kawan itu Watchdog itu. Pasar Babi itu bercerita tentang eh, bagaimana bagaimana upaya untuk eksploitasi alam, kemudian eh, memajukan ekonomi di satu daerah. Jadi itu dijelaskan di Papua gitu ya. Kemudian berdampak besar terhadap lingkungan dan berdampak besar juga terhadap masyarakat. Nah, ini jadi banyak sekali konflik-konflik sosial. Sebenarnya konflik sosial yang paling tinggi itu yang paling sering terjadi itu salah satunya dipicu oleh persoalan lingkungan. Ketika terutama di daerah-daerah yang banyak tambangnya gitu ya, banyak banyak wilayah tambangnya, ya seperti di Maluku, Sulawesi, kemudian di Kalimantan. Itu kemudian mereka kepentingan ekonomi, kepentingan industri ber berhadapan, berbenturan dengan kesejahteraan, kedamaian dan juga hak-hak sosial masyarakat yang kemudian terganggu. Nah, ya, akhirnya kemudian memicu konflik-konflik baik dari karena permasalahan tanah, permasalahan lingkungan dan juga permasalahan lainnya. Jadi ya ini sangat penting kemudian tema tentang ekoteologi ini em, karena menggambarkan bagaimana penyuluh agama Islam, bagaimana kita sebagai ASN kemudian tidak berdiam diri ketika terjadi masalah atau persoalan lingkungan atau persoalan iklim misalnya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kedepannya akan lahir pejuang-pejuang lingkungan dari kalangan penyuluh agama, dari kalangan penghulu. Jadi
jangan sampai kemudian cuma gimmick gitu ya, cuma gimmick misalnya ya ini kita ekoteologi nanam nanam apa nanam pohon di nanam bunga di kantornya di KUA, setelah itu kemudian diabaikan gitu, setelah dipoto, setelah diposting di media sosial kemudian ya ditinggalkan gitu. Bersih-bersih KUA lingkungan, KUA asri, sekali doang, setelah itu nggak ada gitu. Menurut saya selama ini kan banyak sekali aktivis dan pejuang lingkungan itu eh, ya berangkatnya karena benar-benar dari kecintaan kita kepada lingkungan. Mudah-mudahan akan semakin banyak penyuluh, penghulu dan juga dari kalangan ASN Kementerian Agama yang punya pedulian dan kecintaan terhadap lingkungan dan bisa menjadi para pejuang lingkungan. Terima kasih Ibu Duria, terima kasih Sama-sama, Pak. Kamelia Sambas, Kak Kamelia Sambas. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Silakan dilanjutkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Ada sedikit pantun untuk Bapak. Ke taman bunga di waktu pagi, Cakep, bunga Nah, mekar indah berseri. seri. cakep. Terima Cakep. kasih kepada Bapak Kasubit atas sambutan yang diberi, menjadi awal yang baik bagi kegiatan Depak malam hari ini. Amin. Terima Cakep. kasih Kamelia. Ya, Pak. Hadirin yang saya hormati, seluruh teman-teman yang hadir pada kegiatan Depak hari ini, eh, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kasubit dalam kata sambutannya, bahwasannya terkait isu lingkungan itu merupakan dinamika sosial di masyarakat di berbagai wilayah, khususnya daerah pesisir, tambang, dan daerah-daerah lainnya. Maka pada malam hari ini penting untuk kita merupakan eh, perlu dikaji ulang, perlu adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal di wilayah tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber dengan tema integrasi ekoteologi dalam resolusi konflik sebagai upaya mitigasi kerentanan sosial di pesisir Demak. Tema hari ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus solusi dalam memahami dan mengelola konflik sosial berbasis lingkungan secara bijak dan berkelanjutan. Untuk itu, mari bersama kita simak paparan dari narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak insight dan pengalaman berharga kepada kita semua. Sebelum mendengarkan paparan dari pemateri, izinkan saya memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu dari Ibu Duria SAG MSI. Beliau pendidikan terakhirnya S2 Manajemen Pendidikan di YIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2009. Kemudian beliau juga aktif di berbagai organisasi masyarakat yang kalau saya bacakan nggak selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi singkat saja saya perkenalkan beliau. Beliau juga aktif di PP PAUD Kabupaten Demak, kemudian aktif juga terlibat di TP PKK Kabupaten Demak, kemudian aktif terlibat di Takmir Masjid Agung Demak, aktif juga sebagai BKM Kabupaten Demak, dan juga ikut terlibat di PC Muslimat NU Kabupaten Demak, dan aktif juga ikut tergabung di organisasi IPHI Kabupaten Demak. Untuk itu, kepada Ibu, tanpa memperpanjang kalam, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Pada Ibu, dipersilakan. Share screen ya. Bentar. Share screen dulu, bantu share screen. Bentar. Ikutin. Dulu. Bentar. Bentar ya, sebentar. Ya. Ini.
Hmm. Sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini saya akan menyampaikan tadi ya tema yang mungkin saat ini memang juga terjadi di wilayah saya di mana saya bekerja di Kecamatan Sayung, tapi tinggal saya di daerah di Kecamatan Demaknya. Eh, Ketika saya bertugas di Kecamatan Sayung, memang tahun-tahun 2020 itu kondisinya masih rob tapi masih aman, masih belum begitu naik. Yang parah masih di Desa Sriwulan ya, dekatnya KUA dan KUA itu sebelum ditinggikan itu juga sering kemasukan air rob kalau robnya lagi tinggi. Eh, Berjalannya waktu ini ya, berjalanan waktu kondisi rob terus gitu ya. Tapi yang dilakukan pemerintah adalah peninggian jalan ya, dengan pembuat apa itu betonisasi jalan. Tapi itu hanya sebentar untuk menangani rob air tapi terus naik gitu ya. Ini juga demikian. Kemudian kondisi rob yang semakin terus yang tidak berhenti, terutama untuk di daerah Sayung ya. Kalau dulu Semarang juga setelah di Kota Semarang di Pantai Marina dibuat tanggul laut, akhirnya robnya terimbas ke Sriwulan, ke Sayung, sampai ke Demak. Tahun sekarang ya sudah ke Bonang, Wedung. Bonang waktu tahun 2000 berapa ya? 2009 saya di Bonang, 2009-16 itu posisi rob itu belum sampai di kecamatannya atau dekat sekarang sudah sampai mendekati di kabupaten di kecamatan Demak malah. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali ini memang saya berikan gambaran ini adalah upaya daripada tokoh agama ini ya. Berarti kita pendekatan ekoteologis dalam menangani konflik ini memang saya gambarkan di awal saya menatanya karena apa namanya? Oh, nih. Aduh, gitu. Mas, sebentar, mohon maaf ini. Ismi dibantu ke awal ke awal Ibu salah nih. Sebentar Mbak. Sebentar Bapak Ibu. Hmm, mau ke awal. Ke awal. Hmm. Ini, ya. Iya, ya. Ini ya, ini latar belakangnya di pesisir Demak ini mengalami abrasi dan banjir rob yang memang luar biasa setelah adanya apa namanya? Adanya tanggulisasi di Pantai Marina di Kota Semarang. Kota Semarang juga sekarang sudah aman. Di samping tanggul laut juga pompa mineralisasi. Sekarang beralih ke daerah Demak ini. Demak mulai Kecamatan Sayung, Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung. Kalau di Sayung, hampir merata kena dampak dari rob dan abrasi. Bahkan untuk satu desa yang sekarang ini di Bedono, ini sebagian sudah meninggalkan eh, desanya. Ini ya. Dengan adanya dampak abrasi dan banjir rob ini ya perubahan yang kedua ini perubahan garis pantai. Ini yang menyebabkan hilangnya pemukiman, rusaknya tambak dan lahan produktif, juga batas tanah. Oh, ini malah tak kasih. Ini ya, batas tanah. Dan ketika ada tol ini sudah 97, itu menjadi konflik. Karena apa? Karena batas tanah tidak terlihat dalam apa ya, undang-undang itu kan peraturan apa undang-undang saya lupa ini. Eh, itu akan mendapat termasuk tanah yang musnah dan itu tidak mendapatkan kompensasi 30% kerahiman ya. Tetapi masyarakat di sana menuntut untuk diberikan lebih sesuai dengan NOJP-nya harga tanah yang saat itu ya.
Tapi alhamdulillah kemudian pemerintah beserta ini ya duduk bersama, kemudian ya disesuaikan dengan eh, yang diinginkan oleh masyarakat, karena itu diharapkan oleh masyarakat sebagai pemasukan untuk menyelesaikan masalah konfliknya berkaitan dengan tempat tinggal dan ekonomi ya. Tempat tinggal akhirnya mereka membeli tanah yang tidak terdampak rob, mungkin ke arah Semarang, ke arah Sayung yang ke arah timur seperti itu. Yang kedua ini rusaknya tambak dan lahan produktif. Ini semuanya rusak ini. Yang dulu sawah itu sekarang sudah tidak bisa digarap sawahnya. Di sebelah timur jalan, kalau Bapak Ibu ke arah Jawa Timur atau ke arah Demak ya, itu kalau yang itu di sebelah timurnya jalan itu semuanya sekarang air sudah tidak bisa, sawahnya tidak bisa dibuat pertanian ya. Jadi ya mungkin sementara ini masih untuk tambak atau apa itu ya. Terus kemudian munculnya konflik sosial akibat perebutan ruang untuk hidup ini. Karena apa? Ini contohnya karena di daerah Timbul Sloko, di daerah Timbul Sloko itu semuanya hampir sudah jadi pantai ya. Sedikitlah yang tidak ya. Ini ada beberapa kakak ya ini ya. Seketik RA yang mungkin RA yang ikut Demak aja di bangunannya seperti bangunan, memang dibuat bangunan apung, rumah apung. Namun kemarin ketika saya di lapangan di Majelis Taklim kebetulan ada yang ikut ngaji itu, kalau di Timbul Sloko memang ada masalah kemiskinan ada, tapi alhamdulillah ini dari pemerintah Kabupaten Demak, juga dari Basnas, juga dari kita Kementerian Agama, juga melalui kami penyuluh, seluruh penyuluhnya ini dalam menghindari konflik itu kita tentu menyalurkan Basnasnya di sana. Ini saya kasih untuk selingan aja. Ini adalah salah satu makam tokoh penyegar agama Islam di Kecamatan Sayung. Ini di daerah dekat KUA, ini di Desa Bedono. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dari ke KUA, ini sekalian promosi karena saya ini dari Demak yang mempromosikan ini kan untuk wisata religi dan juga alhamdulillah bisa memberikan income secara menambah pemasukan bagi masyarakat di sekitar sini ya, dengan menyewakan perahu, juga berjualan hasil UKM mereka masing-masing. Ini promosi nih ya. Nih, selanjutnya kita ke konsep ke permasalahan yang ini adalah bagaimana bentuk konflik sosial di pesisir Demak, ini nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua, mengapa kerentanan sosial semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep ekoteologi dapat digunakan dalam resolusi konflik ini ya. Bapak Ibu, ini hanya sekedar gambaran supaya saya tidak lupa. Ini berkaitan juga termasuk konflik yang muncul adanya abrasi dan rob yang ada di Kecamatan Sayung khususnya ini. Karena eh, pemerintah ini kan kepingin membantu masyarakat, contohnya di Desa Timbul Soko, di mana tanahnya sudah jadi pantai ya. Sekarang bentuknya rumah apung tentunya mereka kalau setiap hari harus mengamankan, menutupi istilahnya membuat supaya rumahnya tidak terbang melayang ke laut, kan harus setiap hari menutup itunya kayu yang untuk pegangan untuk di laut itu. Ini ketika pemerintah ingin membuatkan rusunawa untuk penduduk sekitar dari Desa Timbul Sloko, ditolak oleh warga Purwosari. Desa Purwosari ini satu desa dengan KUA, jadi masih di pinggir jalan Pantura, jalan Dendles ini ditolak. Ini adalah yang di sini adalah bekas kecamatan, ini kantor kecamatan ini direlokasi depannya, di depan tanah ini ditolak karena alasannya
masyarakat Purwosari tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki fasilitas umum karena lahan ini juga dibutuhkan oleh anak-anak sekolah untuk praktek olahraga dan kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan apa voli untuk anak sekolah SMP, SD, MI, RA untuk melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Ini yang tadi sampaikan ini. Ini mengidentifikasi kemudian kita mengidentifikasi konflik di wilayah pesisir, kemudian kami akan mencoba mengkaji konsep ekoteologi sebagai pendekatan alternatif, kemudian mungkin merumuskan strategi mitigasi kerentanan sosial berbasis nilai spiritual dan ekologis. Ini nanti saya mau masukkan dari Bapak Ibu semua ya. Kalau ini tentu Bapak Ibu semua insya Allah sudah memahaminya dasar yang kami pakai berkaitan dengan konsep ekoteologis kami mengambil dari surat Ar-Rum 41 dan Al-Baqarah ayat 30. Ini resolusi konflik ini ya. Upaya penyelesaian konflik ini alhamdulillah untuk di Sayung semuanya dilaksanakan, tidak ada sampai baku hantam, eh, kekerasan fisik, alhamdulillah tidak ada karena dilakukan dengan pendekatan dialogis, mediasi dan partisipasi masyarakat yang didampingi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini eh, contohnya yang berkaitan dengan tadi tentang penggantian tanah tol, di mana tanah tersebut yang sudah jadi pantai yang batasnya di mana. Kan yuk, kalau lewat anu bisa, tapi kalau secara langsung kan kadang agak sulit karena sudah berbentuk laut semuanya, daerah Bedono, Seriwulan itu ya, kemudian daerah Timbul Seloko apalagi, kemudian sebagian juga Surodadi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, nah kondisi kerentanan sosial itu mesti ada ya. Tapi alhamdulillah tadi kami sampaikan dengan kita memitigasi maka kita kita dari baik dari Kementerian Agama, kemudian dari Basnas, dari pemerintah kabupaten maupun ormas ini ya, juga diperhatikan juga. Ini kondisi masyarakat yang rentan tadi bencana, tekanan ekonomi, konflik sosial, kemudian faktor yang memicu kemiskinan ini, ketergantungan pada alam, minimnya akses sumber daya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, eh, apa namanya? Di Sayung ini banyak sekali apa namanya didirikannya pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik di mana pabrik-pabrik itu juga bisa membantu untuk meningkatkan faktor ekonomi. Akan tetapi munculnya dibangunnya pabrik-pabrik yang sekali yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya anak-anak muda lulusan SMK di Kabupaten Demak ini manfaatnya banyak, tapi satu kemarin yang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Suriah NO di Jawa Tengah itu melakukan penelitian apa sih yang menyebabkan rob ini terus penurunan tanah ini terjadi ya. Karena rob ini terjadi kan karena memang posisi air laut lebih tinggi daripada tanah. Dan kondisi rob ini juga berpengaruh kepada daerah lain di mana sungai-sungai yang di sekitar Sayung dan mungkin Bonang Medung ini lebih tinggi posisinya, debit airnya daripada pemukiman warga. Akhirnya kalau hujan seperti ini tadi pagi hujan, terus maka untuk daerah Sayung, daerah Bonang yang di pinggiran mungkin Semberjo dan lain sebagainya, Sayung ini terutama Loireng karena memang kebetulan apa namanya kami juga semuanya ini terjun di masyarakat dan rata-rata memang daerah rob ini. Ketergantungan pada alam ini terutama yang di daerah Timbul Soko di mana tadi mereka eh, ketika saya tanyakan itu kalau mereka tidak mau pindah, tapi alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan rumah apung ini 100 warga kalau di Timbul Soko pendapatan mereka dari laut.
mendapatkan ikan satu harinya itu minimal 200.000 gitu. Jadi mereka ya senang ya susah tapi ya seneng gitu ya. Ini kami lanjutkan bentuk konfliknya tadi. Walaupun ini saya ulang lagi ya Bapak Ibu yang kami hormati. Konflik lahan, warga ini bertahan atau relokasi. Ini tadi seperti warga di Timbul Sloko. Mereka bertahan karena ketergantungan hidupnya dari laut. Kemudian kalau direlokasi karena ternyata ditolak ditolak oleh apa namanya warga setempat karena berkaitan dengan juga apa minimnya lahan, juga berkaitan dengan apa limbah, pembuangan limbah, juga dampak sosial dari banyak masyarakat di rumah susun yang menurut warga Purwosari tadi itu kadang-kadang yang menempati malah bukan yang benar diberikan, kadang dijual lagi seperti itu. Jadi biar dampak sosialnya buruk karena perilaku kebanyakan dari pengalaman mereka ceritanya nanti bisa mempengaruhi apa namanya mempengaruhi warga sekitar ya, mempengaruhi hal yang tidak baik. Kemudian konflik ekonomi tadi nelayan ini masih penambak sudah tidak bisa ini eh, untuk ditambak ini tidak bisa karena airnya sudah apa tambaknya sudah jadi pantai. Kemudian kebijakan masyarakat dengan pemerintah ini, tapi alhamdulillah untuk konflik ini bisa diminim diselesaikan secara dialogis oleh pemerintah ya. Sering terjadi pertemuan dan komunikasi dengan antara pemerintah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Demaknya. Kita juga dari KUA diikutkan terutama dalam pembuatan apa namanya itu loh apa yang untuk program kerja tahunan apa namanya itu Musrenbang. Dampak sosial ini yang pertama meningkatnya kemiskinan, kemudian ketidakstabilan sosial, hilangnya identitas komunitas tadi, melemahnya solidaritas sosial. Lah, meningkatnya kemiskinan ini ya itu tadi apa akhirnya pemerintah untuk daerah Timbal Soko di samping membuatkan rumah apung juga memberikan bantuan kebutuhan pokok ya sehari-hari. Jadi mereka pendapatan dari laut apa bersih untuk uang saku mereka. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, ekotologi dalam konteks lokal ini ya. Karena ajaran agama kita amanah menjaga alam sebagaimana tadi surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian larangan merusak alam surat Ar-Rum ayat 41, kemudian kearifan harmonisasi dengan alam ini banyak sekali yang masih tinggal di apa mana di tempat masing-masing yang terdampak rob, upaya yang mereka lakukan untuk menanggulangi rob ya tentu meninggikan bangunan mereka. Dan alhamdulillah peran tokoh agama ini sebagai agen perubahan sangat berperan sekali dalam mencegah konflik karena tokoh agama kalau panjenengan di Sayung ataupun di Demak tentu di daerah yang pantai itu hampir setiap hari itu ada apa namanya majelis taklim pengajian ya baik siang maupun malam gitu ya. Jadi ini bisa nentrem ke istilahnya mengademkan hati masyarakat setempat dan tidak menimbulkan konflik yang luar mendemo pemerintah yang bagaimana karena mereka menyadari ini memang adalah eh, karena alam gitu. Integrasi ekoteologi menggunakan nilai agama ini dalam edukasi lingkungan dan mediasi konflik ini selalu disertakan oleh apa tokoh agama kita terutama kemarin dengan apa namanya kaitannya rob yang terus terjadi, terutama di wilayah kemarin di wilayah Pantura tadi yang cukup tinggi kemarin akhirnya dari organisasi masyarakat mengadakan istighosah ya, istighosah supaya pemerintah juga segera memberikan solusi
ya, dan juga semoga Allah memberikan pertolongannya. Akhirnya dari pemerintah memberikan apa namanya satu apa itu ya, pompa sumber apa namanya dipompa airnya agak berkurang dan apa namanya eh, tanggul laut alhamdulillah bisa sudah dibangun. Tapi ini baru satu desa yang aman yaitu desa Sriwulan. Untuk desa Morosari, desa Bedono dan seterusnya dampak roobnya semakin ke arah mana ini ya? Ke arah selatan mana ya? Ke arah Demak Kota ini sampai di Kecamatan Karangtengah ini. Saya kembali lagi Pak ke subintegrasi ekoteologi. Yang pertama adalah mari dari ini tentunya tokoh agama di mana ini di Kabupaten Demak ini tetap nilai agama ini untuk diajarkan menjadi edukasi lingkungan dan mediasi konflik. Yang kedua, mendorong kesadaran moral alam bukan objek untuk dieksploitasi, tapi bagian dari kehidupan spiritual. Ini ya, ibadah. Strategi mitigasi yang coba di Kabupaten Demak yang dilakukan adalah edukasi berbasis agama dan lingkungan. Ini selalu dikemas ya dalam pemberian bantuan. Tentunya penyampaiannya kadang di masjid ya, selalu menyertakan tokoh agama. Kemudian yang kedua, rehabilitasi ekosistem ini dengan program dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Magris Goro, ya, yang berbarengan dengan kemarin mungkin ya 5 Juni, eh, apa ya, program menanam, jadi menanam mangrove ya, di di pinggir pantai. Kalau kemarin kalau di Sayung dipusatkan di Desa Surodadi, di Desa Surodadi. Kebetulan di Desa Surodadi itu ada inovasi dari pemerintah desanya, dari Pak Lurahnya, itu mengedukasi kepada para calon pengantin untuk di desa itu memang tidak ada kontribusi, tidak dipungut biaya, tetapi mereka diwajibkan menanam pohon. Ya, kalau memang di rumahnya tidak ada lokasinya, itu mereka dipersilakan menanam pohon di mana di pot begitu. Yang ketiga ini penguatan komunitas lokal. Ini dikuatkan mungkin untuk di daerah Sayung masing-masing, khususnya mungkin yang di daerah dampak rob kalau di Morosari kaitannya dengan UMKM mereka masing-masing. Kemudian ya bantuan-bantuan yang terus dikucurkan ini dari pemerintah ini. Yang keempat memang kolaborasi ini pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Studi kasus ini adalah penanaman mangrove oleh masyarakat. Akan tetapi yang mangrove yang di taman masyarakat semuanya kalau apa namanya pantainya tidak dalam maka mangrove-nya masih hidup. Tapi kalau pantainya semakin apa menjorok artinya eh, kedalaman pantai itu dalam maka mangrove-nya mati sendiri gitu ya. Jadi yang di pinggir pantai sekarang kalau Bapak Ibu mau nanti silakan pinarak di kalau hadir di Sayung nanti bisa apa wisata mangrove dan juga bisa wisata religi sambil sambil melihat menikmati keindahan laut dan mangrove di sekitar Sayung. Yang kedua, keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi lingkungan ini mesti dari pemerintah kita mesti melibatkan tokoh agama. Yang ketiga, program berbasis komunitas untuk adaptasi perubahan. Ini banyak lembaga-lembaga sosial yang didirikan, yang dibentuk oleh masyarakat di sekitar pantai. Ada kelompok perempuan rentan dan lain sebagainya. Tantangannya kurangnya kesadaran ekologis ini berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang masih menggunakan air bawah tanah ya, air air apa itu yang disedot ke dalam itu kan termasuk mengakibatkan tanah semakin turun ini ya.
Yang kedua, konflik kepentingan ekonomi. Ini berkaitan juga dengan pendapatan dan kesejahteraan. Ini. Yang ketiga, tadi yang kaitannya apa namanya, yang masih tinggal di Timbul Sloko yang di pinggir itu yang sudah lahannya sudah tidak tampak, akhirnya diberi rumah apung, tidak mau meninggalkan daerahnya, dan kalau mau pindah kemana kan seperti itu mereka. Kalau mau pindah kemana belum ada lokasi, juga uang untuk beli tanah di tempat lain kan juga belum tersedia, kecuali ini adalah apa, warga yang kena apa, ganti untung dari adanya tol ini, bisa membeli tanah di luar dan membangun rumah yang megah ini. Kalau Bapak Ibu nanti ada di pindah di daerah Tambaroto, satu kampung itu semuanya adalah pindahan dari orang yang warga yang kena ganti untung di tol ya, di Desa Tambak Roto itu, dari Sidorawo timbul yang terlewati oleh tol itu, karena dapat ganti untungnya sampai miliaran. Kemudian yang keempat, tantangan yang dihadapi oleh kita adalah minimnya integrasi nilai spiritual dalam pembangunan. Ini adalah tantangan bagi kami penyuluh agama Islam yang harus senantiasa rutin untuk melakukan pendekatan terhadap mereka. Jadi kalau kita melakukan pendekatan tentu tidak hanya dengan omong saja ya, tapi tentu dengan yang lainnya, dengan pendekatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah dari Basnas Provinsi Jawa Tengah juga memberikan kesempatan kepada penyuluh ya, dengan bantuan Basnas Produktif kita berikan kepada anggota Majelis Taklim kita, juga bantuan dari Basnas untuk bangunan bedah rumah ya ini. Eh, Kesimpulannya, konflik di pesisir Demak adalah salah satunya, pemicunya adalah masalah kerusakan ekologi ini ya. Dan yang kedua, ekoteologis memberikan pendekatan yang harmonis ya. Yang ketiga, integrasi nilai agama dan lingkungan efektif untuk resolusi konflik. Yang keempat, perlu kolaborasi lintas sektoral, dan alhamdulillah ini semuanya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Demak, walaupun hasilnya dalam penanganan ROB ini belum bisa maksimal karena keterkaitan juga dana dan lain sebagainya, karena Demak adalah PAD-nya ya tidak terlalu tinggi seperti Kota Semarang gitu. Eh, ini sebagian ini adalah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, kebijakan berbasis ekologi dan sosial, kemudian eh, tokoh agama ya, untuk kami sendiri sebagai penyuluh aktif dalam edukasi lingkungan. Ini terutama dalam membuang sampah dan menanam pohon. Ini kadang-kadang memang kalau nggak digerakkan masyarakat juga nggak tergerak ya. Yang ketiga, untuk masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga ekologi. Untuk akademis yang mengenangkan kajian itu teologis dan juga bisa memberikan bantuan untuk penelitian-penelitian, dan alhamdulillah ini sudah untuk akademis dari Undip ini sudah melakukan kajian-kajian untuk di Desa Surodadi. Demikian Bapak Ibu, sebagai kata penutup, menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia atau kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mohon masukannya eh, untuk apa namanya, kinerja kami sebagai penyuluh agama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi, kita harus terus melakukan perubahan, terutama penyuluh ini sebagai ASN. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas paparan materi yang sangat luar biasa, yang sangat penting ya kita bahas bersama, dan sudah kita lihat bahwasannya apa yang telah dilakukan oleh penyuluh berserta berkolaborasi dengan tatanan pemerintahan, tokoh agama dan yang lainnya, sehingga
menghasilkan suatu dampak yang baik atau bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Baiklah, sesi selanjutnya kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab kepada para peserta webinar yang ingin bertanya. Saya persilakan. Atau sudah ada yang bertanya di kolom komentar? Kita lihat dulu. Ya. Ada yang raise hand itu, Pak Ya, Ahmad Galib, dipersilakan. Ahmad Galib Amin. Dipersilakan Mas Ahmad. Ya, silakan Mas Ahmad. Masih di mute. Oh, Tampilan PowerPoint-nya bisa diturunin. Oh, Ya. Ya, pengen lihat. tolong dibantu Ikut hostnya pengen untuk lihat mengaktifkan apa namanya? mikrofon. Pengen lihat apa namanya? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang dicarakan. Sebelumnya terima kasih kepada host telah memberikan kesempatan. Jadi saya atas nama Ahmad Jalil Amin. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Kepulauan Balabalakang, Provinsi Sulawesi Barat. Baik, berkaitan dengan materi malam hari ini, sebenarnya saya sangat antusias karena mengingat bahwa materi ini terkait dengan pesisir yang mana juga sedikit banyaknya ini berkaitan juga dengan tempat tugas saya, begitu materi. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya saya ini masih mencari. Yang saya cari adalah apa sebenarnya yang dilakukan oleh para penyuluh dalam konteks menangani bencana tadi yang diceritakan itu dalam konteks penanggulangannya secara real, artinya bukan hanya dalam konteks konseptual begitu. Kemudian berangkat dari itu mungkin ada langkah-langkah yang konkret yang bisa dijelaskan berkaitan dengan kolaborasi apa saja yang dilakukan dengan pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait dalam menunjang tupoksi penyuluh itu dalam membantu pencegahan yang dilakukan di lingkungan tersebut. Nah, sehingga hal ini nanti bisa menjadi bahan acuan saya juga, mengingat kondisi saya di kepulauan juga sebenarnya kurang lebih sama. Artinya kami mengalami kondisi itu yang bermusuhan atau berlawanan seperti abrasi, minimnya ekoteologi, nah, seperti itu. Mungkin Ibu host bisa memperinci sehingga nanti lebih terarah. Mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Galif. Mungkin persingkat Bu, pertanyaannya lebih ke apa peran yang dilakukan atau program yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh penyuluh untuk menanggulangi bencana ataupun tentang ekologis yang di sana, seperti itu Bu. Misalnya penyuluh apa programnya seperti itu. Ya, persilakan Bu. Ya, terima kasih Mas Ahmad Yalib ini ya. Salam kenal ini. Iya, eh, sebenarnya yang kita lakukan oleh penyuluh sih belum begitu signifikan ya, karena ini berkaitan dengan apa namanya, di samping ini memang peristiwa alam, juga apa namanya perilaku dari masyarakatnya. Nah, yang dilakukan kita sebagai penyuluh, yang pendekatan yang pertama kaitannya dengan ekologi, kita hanya baru bisa menyampaikan secara sepenyuluhan bimlo aja ya. Kalau kemudian penanaman pohon bersama, penyampaian kepada masyarakat yang pertama keterkaitan dengan apa namanya penurunan tanah. Kita kan bukan ahlinya ya, cuman kan kita tahu dari apa namanya ahli-ahli apa namanya, kebetulan suami saya kan juga di teknik tuh, pernah di situ itu
Kalau masyarakat sering menggunakan sumur bawah tanah itu yang disedot dipompa itu toh, itu kan eh, mempercepat penurunan tanah. Itu kita hanya bisa menyampaikan. Karena apa? Kalau kita ingin melarang kan kita mesti memberikan solusi ya, solusi. Sedangkan kita dari sebagai penyuluh kan tidak, belum bisa. Karena salah satunya adalah apa namanya, pelayanan air air PDAM itu belum sampai ke wilayah Sayong yang seperti itu belum. Ini masih di perkotaan, di sekitar untuk di Sayong tidak ada. Maka masyarakat lebih menggunakan air sumur bawah tanah. Artinya misalnya seperti ini, Muhammad Galib punya modal, kemudian membuat sumur bawah tanah, kemudian istilahnya dijual ke warga-warga. Nanti 1 meter berapa. Jadi seperti PDAM gitu. Akhirnya itu lebih mempercepat penurunan tanah. Tapi ya bagaimana kita hanya bisa menyampaikan, tidak bisa mencegah, mencegah melarang mereka ya. Karena pesen ketika kami juga melalui di PKK Kabupaten itu kan karena kami juga ada PKK Sigap ya, sigap untuk memperkuat warga biar menghadapi tanggap bencana itu apa tangguh itu ya, tangguh. Kita ikut di sana, terlibat di sana ya, aktif ya. Kegiatannya ya kita sosialisasi sambil juga memberikan bantuan ya, karena kalau kita hanya sosialisasi saja tanpa memberikan bantuan, juga memberikan bantuan tapi dengan edukasi mungkin pengolahan ikan. Tapi tidak hanya saya yang dari semuanya, dari pemerintah, kita hanya bagian dari anggota mengarahkan di daerah Banjarsari, memang itu daerah pinggir ya. Ini yang tentang, tapi alhamdulillah dari ini juga dibantu oleh akademisi ya. Jadi masyarakat di sana yang masih tinggal di sana juga memanfaatkan lahan yang tadi tidak bisa dibuat pertanian adalah untuk itu loh nanam rumput laut ini ya, itu ya. Jadi sementara ini kita hanya menyampaikan keterkaitan jangan buang sampah juga sembarangan itu ya. Kemudian ya memang efek penurunan tanah ini dan juga abrasi Mas. Jadi ini tidak bisa dari kesalahan manusia, juga memang alam yang sunatullah ya kalau alam gitu ya, abrasi yang luar biasa sehingga daratan di mana di Sayong ini ya, satu desa hampir separuh desa ini sudah hilang ini tadi. Itu Mas mungkin yang sementara ini, jadi dari kami juga malu nih, kegiatan penyuluh belum begitu signifikan karena memang penyuluhnya yang kemudian selain selain saya semuanya itu terdampak rob semua tinggalnya, karena yang P3K kan memang asli tinggalnya di Sayung. Kalau saya ini dari Demak, cuman kalau kita jadi penyuluh ya resikonya kendaraan cepat rusak Mas. Cepat rusak, ini harus sering servis, ganti ganti onderdil. Tapi kita tetap semangat karena memang itu tugas kita ya di daerah Sarung, walaupun rob tetap kita kadang tetap penyuluhan gitu ya, tetap hadir bersama masyarakat. Mungkin apa yang bisa kita bantu selama ini yang dari penyuluh tentu juga bekerja sama dengan UPZ untuk memberikan sekedar penyenang hati mereka, kebutuhan pokok Mas. Kalau di Sayung karena daerah rob yang mereka butuhkan ya beras, itu yang kebutuhan pokok-pokok itu ya. Itu aja Mas yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih, kami sebenarnya malu juga nih, kegiatannya belum begitu anu lah. Tapi ya itu yang dapat sementara ini yang dapat kita lakukan tadi. Baik Demikian Ibu, ya, ya. ya terima kasih juga atas jawabannya. Itu sudah sangat keren Bu yang dilakukan penyuluh gitu. Karena Ya. saya juga tinggalnya daerah pesisir Bu. Kalau dari kecil itu pasti banjirop tidurnya di atas piber gitu Bu. Tidur di Iya. atas piber sambil berenang-berenang melihat ikan, ular dan hewan-hewan lainnya ya kan. Iya. Tapi karena sekarang mungkin seperti yang Ibu sampaikan juga bangunan, jadi hanya daerah dari 12 kecamatan itu ada 2 kecamatan yang masih terendam kalau ketika banjirop gitu. Itu Iya. mungkin dari bangunan-bangunan. Alhamdulillah di sini jalannya sudah tinggi, jadi hanya
masyarakat yang rumahnya di bawah baru terkena banjir rob itu. Karena itu emang nggak bisa di apa ya, di harus memang itu yang harus kita hadapi setiap Iya, tahunnya ya kan Bu, kalau iya, daerah pesisir gitu. iya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta webinar lainnya. Oh, silakan Bang Lai mau bertanya. Ya, Ya, monggo, Mang. ini saya cuma baca beberapa artikel ya. Maksud Ya, saya gini, tadi kan Mbak Doria misalnya menyarankan agar penggunaan sumur ya, ya mungkin sumur bawah i- tanah itu ya. itu yang mempengaruhi. Apakah juga ini antara saya belum tahu apakah sudah ada kajiannya belum dibanding sumur kontribusi pabrik pabrik-pabrik yang berada di sana itu lebih besar mana yang memengaruhi penurunan tanah itu Oh dibanding iya, sumur? Terima iya. kasih. Terima kasih. MJ, terima kasih Bang Naif. Ya, ini saya nggak ngasihkan kajian nih, yang melakukan kajian malah ini dari Surya NU Jawa Tengah, Kiai Ubedillah Sodakoh itu ya. Eh, Berkaitan dengan Rob ini mau mencari titik permasalahan penyebabnya apa yang paling banyak. Ternyata eh, dari hasil diskusinya Pak Kiai Ubedillah Sodako Surya NU Jawa Tengah itu adalah yang paling banyak memberikan kontribusi penurunan tanah adalah pabrik-pabrik. Karena pabrik-pabrik itu kan bebannya berat, juga mereka menggunakan sumur bawah tanah yang banyak sekali itu. Ini yang referensi yang saya gunakan dari apa ya, di YouTube-nya Pak Kiai Ubedillah Sodakoh ini. Demikian Bang Naif itu, nggih, yang dapat kami sampaikan. Nggih. Mungkin yang lain teman-teman ada masukan bagi Baik, kami di baik Bu, penyuluh saya Kabupaten sedikit Demak. Ah, sedikit menarik ya Bu terkait. nggih. Oh, ada yang bertanya ya. Saya persilakan dulu lah yang bertanya yang lain. Silakan Mas Rofi Udin. Ini. Terima kasih. Sebenarnya bukan tanya ya, karena ini namanya Ah, diskusi ya, sekedar sharing nggih, saja barangkali. nggih. Karena sebelumnya saya juga mengajukan Mbak Duria ini kan juga karena melihat beliau tinggalnya apa tugasnya di Sayung. Kebetulan saya beberapa kali apa baca kajian tentang bencana rob di Sayung ini. Nggih. Ya, yang saya baca itu karena memang bukan instan sekarang, tapi sudah lama sebetulnya karena sejak tahun 70 80 itu urusannya karena eh, ada hasil penelitian dari Amerika bahwa protein udang ini sangat sangat tinggi sekali sehingga masyarakat Amerika ini meninggalkan pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang sehat. Akhirnya banyak sekali permintaan impor impor udang dari Amerika dan juga Eropa gitu ya. Nah, Ya masyarakat dulu udang masyarakat windu. Sayung itu akhirnya beralih karena ternyata permintaan udang itu banyak yang dulunya sawah kemudian dialih fungsikan jadi tambak. Akhirnya banyak yang juragan-juragan tambak udang itu yang mendadak kaya kan gitu. Iya. Semakin banyak masyarakat beralih ke udang. Nah, Mm. semakin lama karena permintaan banyak yang menyediakan akhirnya harga turun. Kemudian apa termasuk juga ditambah dengan reklamasi di Pantai Marina itu perluasan tambak emak apa Tanjung Emak apa Tanjung Mas ya. Iya. Kemudian juga pembangunan PRPP termasuk Iya. pabrik-pabrik itu semuanya termasuk salah satunya juga tidak hanya dari apa air tanah juga tapi juga dari air tanah penduduk, air tanah pabrik, juga pembangunan di Semarang yang semakin masif. Imbasnya akhirnya robnya itu berpindah ke timur menjadi ke Demak. Saya kira itu. Iya. Jadi memang panjang sekali ini tidak hanya apa persoalan penyuluhan kan ini persoalan apa industrialisasi ya. Mm. Persoalan lingkungan yang eh, sampai akhirnya juga muncul solusi tadi dari pemerintah bikin ini apa tanggul raksasa. Ya tidak tahu ini nanti lebih memberi jadi solusi atau malah jadi masalah lagi nih karena nanti dikhawatirkan kalau ada tanggul raksasa malah semakin tenggelam katanya gitu. Tapi mudah-mudahan lah tidak seperti itulah kajiannya. Saya kira sudah dikaji oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan ini nanti juga jadi solusi lah. Meskipun solusi selama ini ya juga tambah solar malah ditinggikan bukan malah airnya dikurangi. Saya kira itu Mbak Dur ya. Nggih, nggih. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, terima kasih Mas Rofiudin. Nggih, nggih. Terima kasih. Ya, sementara ini dengan adanya tanggul laut yang aman baru daerah Seriwulan, Mas.
untuk apa namanya Purwosari, Sidogemah dan sampai ke Batu ini yang kena imbasnya. Dan menurut tadi dari hasil istighosah pemerintah PCNU itu diberikan jawaban nanti akan berurutan, nanti akan dibangun tanggul laut sampai ke Jepara gitu ceritanya gitu. Harapan dari masyarakat mudah-mudahan bisa 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 terkabul, bisa menyelesaikan eh, tempat tinggal mereka karena tidak mungkin mereka membeli tanah tanpa uang kan gitu. Itu aja. Terima kasih Mas Rofiudin masukannya, Nji. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Tanda menambah. Nji, Tadi saya mau bertanya wawasan. itu, Bu, langsung dijawab. Iya, iya. Mungkin beliau tahu apa yang ingin saya tanyakan tadi. Oh, iya. Sudah connect ini berarti ya. Iya. Para teman-teman yang lain, peserta webinar lain, jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, sharing, Nji, saya sharing persilakan. silakan, Nji. Mungkin bisa memberikan saran kepada kami bentuk penyuluhannya itu konsepnya yang tepat untuk daerah yang seperti Sayung itu seperti apa gitu. Ibu, kalau terkait kondisi kesadaran masyarakatnya untuk menjaga ekologis, kita tahu bersama ya Bu, saya juga daerah pesisir itu kan banyak selalu membuang sampah ke Iya, sana gitu, iya, ke sungai, ke muara gitu kan. iya. Nah, untuk itu bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya di sana Bu? Apakah ya masih banyak atau apa tuh? Kemudian peran dari penyuluhnya selain memberikan apa ya, memberikan sosialisasi ketika di majelis taklim disinggung gitu kan, Mm. biasanya kan kita seperti itu gitu, atau ada kegiatan lain Bu yang bisa berdampak sehingga masyarakatnya nih berkurang gitu untuk membuang sampah gitu, karena kan kita tahu bersama alam ini kan punya bencana, tapi kita kan tetap harus Mm. jaga alamnya supaya alam dan manusia tuh bersahabat gitu Iya, bersih, ya. gitu Bu. Terima kasih ini untuk kegiatan ini memang untuk di wilayah Sayung ini memang kesadaran membuang sampahnya masih masih belum. Ya, karena saya juga aktif di PKK keterkaitan ini untuk Demak ini memang belum mendapatkan Kalpataru sendiri ini. Ketika saya berkeliling-keliling dengan Ibu Bupati ya, Ketua Tim Penggerak Kabupaten, itu berbicara gini, ya kalau kita mau memaksakan masyarakat untuk apa bersih betul kan kita harus juga memberikan fasilitas. Tapi karena kemampuan pemerintah belum belum untuk semuanya, akhirnya kita hanya baru bisa ke sosialisasi. Tapi ini gerakan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan kalau saya kan melalui di tim penggerak PKK ya kaitannya dengan juga di samping itu juga programnya di Pokja 4 maupun Pokja 1 juga penyuluh kan jadi satu ini wong orang sama-sama. Itu ya pembuatan pelatihan misalnya baru sampah plastik. Kemudian baru ketika contoh misalnya ini untuk kader PKK ini kita apa namanya studi banding ke daerah Wonosobo yang Wonosobo itu mana ya kemarin. Itu yang sudah berhasil dalam pengolahan sampah misalnya. Tapi dalam ini yang belum 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 bisa dilaksanakan adalah tidak lanjut dari studi banding tadi. Itu dari kita tidak ada pengawalan gitu lah ya. Pengawalan yang memang serius. Ini yang mestinya memang yang benar-benar serius biasanya itu akademisi. Karena dia mendampingi sambil pelatihan pendampingan ini. Tapi ini belum. Belum ini yang untuk di daerah Sayong ini masih belum. Tapi alhamdulillah menurut saya luar biasa langkah yang terutama yang dilakukan oleh pemerintah desa Surodadi tadi eh, sebenarnya itu bisa jadi inspirasi untuk daerah lain tapi baru baru situ setiap catin menanam pohon seperti itu kan langkah awal kita untuk mengajarkan pada sebuah keluarga untuk mencintai pohon, karena pohon itu kan juga besar sekali manfaatnya berkaitan dengan oksigen yang kita butuhkan oleh manusia. Itu Mbak Amelia yang mungkin bisa sementara ini yang bisa kami lakukan selaku penyuluh dengan kegiatan di lintas sektoral masing-masing. Ya, Ngeten. Ya, terima kasih Bu. Bagi peserta yang lain ada yang ingin bertanya? Di-
memang kalau karena ini konfliknya nggak di mana di saya nggak sampai ke konflik yang apa namanya adu kekerasan ya ke konflik Hmm, fisik enggak hmm, ya. Tetapi bisa dilakukan dengan pencegahan. Tapi contohnya tadi yang keterkaitan dulu pernah ada limbah minyak goreng ya. Tapi hmm, terus kemudian pemerintah, alhamdulillah pemerintah Kabupaten sigap eh, kemudian menegur ke pabriknya ya untuk apa namanya mengendalikan limbah pabrik minyak goreng. Itu dulu hmm. kalau lewat di Jalan Pantura itu bau minyak goreng di saluran sepal pinggir kalinya itu. Kemudian kalau di keterkaitan dengan tadi Rusunawa itu alhamdulillah tidak sampai adu fisik sebenarnya dari anggota DPR dengan pemerintah bekerja sama tadi Karpe mau membantu yang tidak punya rumah. Karena kalau pemerintah mau membelikan tanah kan tentu biayanya gede banget ya. Yang Hmm. bisa beli hanya cuman yang dapat ganti untung tol. Ya, yang tidak dapat ganti untung tol mau dibuatkan rusunawa tapi lahannya tidak ada. Ada lahan yang luas, tapi semuanya jadi air tadi seperti karena kan Mas Rofiuddin sudah tidak bisa jadi tambak. Yang kemarin mau ditawarkan oleh pemerintah Demak untuk dijadikan apa namanya itu asrama haji di Jawa Tengah setelah ditinjau oleh Kakanwil. Waduh, ini biayanya gede untuk penggerukan tanah akhirnya nggak jadi. Itu karena memang airnya banyak sekali airnya. Pengurangan airnya yang belum ini metodenya rencana kemarin dari pemerintah ini ketika kami hadir di tadi kegiatan Mageris Goro ini sudah diusulkan oleh Pak Sekda karena saat itu yang mewakili pemerintah yang hadir Pak Sekda mengusulkan kepada pemerintah pusat salah satunya adalah normalisasi air, normalisasi sungai. Nah, ini sementara ini yang belum dilaksanakan oleh pemerintah karena normalisasi sungai itu kan wilayahnya masing-masing katanya gitu. Wilayahnya berarti PU Pengairan, bukan wilayah pemerintah daerah dan lain sebagainya. Yang belum normalisasi sungai sebagai wadahnya, tempatnya air. Karena sungai semakin dangkal. Karena Demak ini kan muara dari berbagai daerah yang tinggi. Salatiga kalau hujan semuanya salah satunya adalah ke Demak di samping Pati atau Jepara. Itu Mbak mungkin cerita yang di Demak Baik, seperti itu. jika tidak ada peserta yang bertanya lagi, kita Hmm. akhiri kegiatan diskusi Oke. kita pada malam hari ini. Oke. Kepada Ibu bisa beri closing statement Iya. untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Pada Ibu dipersilakan. Jadi, eh, mari bersama-sama kita berupaya semampu yang bisa kita lakukan dengan niat kita melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah di bumi untuk menjaga alam dan mencintai alam dari mulai hal yang terkecil yaitu mungkin menanam pohon di depan rumah kita sendiri-sendiri di pot dan menjaganya, menyiramnya saja tidak hanya apa namanya menanam tapi juga memelihara menyiraminya mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menyatu dengan alam dan itu sebagai ungkapan eh, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan penyampaian statement closing statement dari narasumber, maka diskusi kita pada malam hari ini telah selesai. Kepada panitia atau Bang Naib ingin memberikan apa? Menambahkan mungkin Bang Naib. Mendokumentasikan. Baik, Silakan. seperti biasa, bagi teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kamera, kita akan screenshot. Ada 7 slide, ada 170 partisipan yang tersisa. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3.
slide ke-6, 1, 2, 3, slide ke-7, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sama-sama. Bapak Ibu semua peserta webinar. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi supaya mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta webinar, para narasumber, Pak Kasubir dan semuanya. Sedikit pantun untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini untuk Ibu narasumber tercinta. Ternyata agak dijapri-japri Bang Naib tadi ya, katanya kemarin hari Kartini, hari ini hari Bumi. Pas pada malam hari ini yang menyampaikan narasumber adalah Kartini dan pembahasan kita juga tentang bumi. Bumi ya, pas ya. Pas sekali. Bentar ya. Oke. Menanam mangrove di tepi pantai untuk menjaga bumi dari abrasi. Terima kasih Ibu atas materi yang disampaikan hari ini, menguatkan pemahaman resolusi konflik berbasis ekoteologi. Cakep sekali, Mbak Gamelia. Terima kasih. Pantunnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber, terima kasih moderator, terima kasih tim kerja, dan juga seluruh partisipan, baik penghulu, penyuluh, dan juga teman-teman sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa diisi presensinya. Kemudian jika tidak masuk di email, klik link Google Drive-nya dan kemudian unduh. Untuk rekaman webinar kita pada malam hari ini bisa disaksikan di link YouTube saya. Link YouTube Bang Naif. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa follow akun IG dari BPKI Urais dan Urusan Islam. Terima kasih semua, sehat selalu. Sama. Terima kasih. Izin live.